Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jody Ramadan Sumantri. Di sini saya selaku asisten praktikum fisika dasar akan melakukan percobaan atau praktikum tentang modul dinamika bidang miring. Ada dua percobaan dalam dinamika bidang miring ini. Pertama adalah menentukan koefisien gesek dari dinamika bidang miring dari bidang miring ini. Yang kedua adalah menentukan kecepatan dan percepatan dari benda yang dimunculkan pada lintasan bidang miring tersebut. Nah, pertama kita harus menyalakan dulu satu set lintasan dinamika bidang miring. Nah, karena ini seadanya ya, bentuk lintasannya itu harus berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini berbentuk segitiga siku-siku. Untuk yang percobaan pertama yaitu menentukan koefisien gesek atau mu s. Nah, itu bisa gesek statis ya maksud saya. Nah, pertama adalah kalian harus mengukur dulu si ini lintasannya berapa cm. Nah, di sini didapat bahwa lintasannya itu adalah 41,5 cm. Lalu setelah kalian dapat, kalian tulis data pengamatnya ini di L ya, yang 70 cm ganti aja sesuai panjang yang lintasan yang kalian pakai, berarti 41,5 cm dengan kecepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Lanjut, dalam praktik pertama yaitu menentukan koefisien gesek statis, kita menggunakan 3 buah bidang, 3 buah benda maksudnya ya, 3 buah beban benda, yaitu ada kubus, mainan kubus ini, terus ada tutup gelas, dan juga ada tutup botol. Nah, di sini kita hanya menghitung derajat kemiringan dari si bidang miringnya, dari si lintasan ininya gitu. Ya, sampai si benda ini tuh turun tuh kira-kira berapa derajat gitu kemiringannya. Nah, kita lihat ya. Nah, benarnya sudah turun, tinggal kita ukur. Nah, ada di sekitar 45 derajat. Nah, setelah kalian mengetahui angka derajat kemiringan pada bidang miring, kalian catat di sini. Nah, kita melakukan dua lintasan ya, jangan lupa lintasan pertama kayu dan lintasan kedua dari triplek. Yang pertama yang kayu itu pengukuran pertamanya 45 derajat. Nah, kalian melakukan pengukuran yang kedua dan ketiga dengan menggunakan derajat yang berbeda gitu, dengan misalnya diposisikan, lebih naikkan atau enggak lebih diturunkan seperti itu. Nah, sekarang kita menggunakan lintasan triplek. Ini lintasannya ya, ini panjangnya sekitar 50 sekitar di 50 tambah 17, 67 cm panjang lintasannya. Kita siapkan dulu satu set ya. Nah, seperti ini. Setelah seperti itu, sama seperti yang lintasan pada kayu, kita taruh dulu misalnya tutup botol di sini. Apakah turun? Nah, ternyata turun. Setelah turun, tinggal kita ukur kemiringan dari si lintasan tersebut menggunakan busur derajat. Nah, di sini dapat dilihat kemiringannya itu sekitar 40 derajat. Terus jangan lupa kalian catat di lembar pengamatan ya. Sebelah sini 45 derajat untuk pengukuran yang pertama. Kalian lakukan 3 kali pengukuran dengan derajat yang berbeda dengan cara ya seperti tadi, yang diturunkan lintasannya atau ditambah naikkan seperti ini ya. Oke, nah itu adalah percobaan atau praktikum tentang menentukan koefisien gesek statis dari dinamika bidang miring. Yang kedua adalah menentukan kecepatan gravitasi. Nah, alatnya sama yang kita butuhkan, tentunya ada ini si lintasannya, terus benda bebannya. Ada 3 benda beban ya, kalian harus punya 3, bebas gimana kalian ya, nanti yang mau pakai apa, yang penting
penting sebenarnya bisa turun ke bawah. Kalau ukur si derajat kemiringannya ya, di diklat tuh diminta untuk yang kayu itu menggunakan 30 derajat dan 45 derajat. Kita ukur dulu untuk 30 derajatnya. Nah, ini sudah 30 derajat ya teman-teman. Nah, tadi udah 30 derajat. Nah, langkah keduanya adalah letakkan si bendanya pada lintasan bidang miring, lalu jangan lupa siapkan stopwatch. Sini saya menggunakan stopwatch pada handphone ya. Nah, jadi nanti kita menghitung waktu dari si benda pada titik awal di atas sampai turun ke bawah itu membutuhkan berapa menit gitu ya. Kita mulai. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh benda itu sekitar 0,6 detik. Nah, seperti itu. Jangan lupa setelah kalian dapat datanya untuk ditulis di sini. Nah, di waktu kalian tulis di sini yang pertama, di sini jangan lupa nih ada 3 ya. Di atasnya kita tadi saya menggunakan tutup gelas, tutup botol dan kubus misalnya. Nah, pertama tuh berapa? Jadi 0,6 detik. Nah, kalian lakukan 3 kali pengukuran per bendanya dan per lintasan dan per sudutnya. Berarti nanti kalian tinggal lakukan yang untuk benda kubus atau benda kedua, benda ketiga dan dengan derajat 30 derajat. Lalu untuk lintasan kayu selanjutnya diubah setelah itu menjadi 45 derajat ya kemiringannya. Terus ulangi langkah yang sama pada kemiringan yang 30 derajat. Lalu kalian jangan lupa catat di sini untuk yang benda pertama, benda kedua dan benda ketiga. Nah, sekarang kita akan menggunakan lintasan yang berbeda, yaitu menggunakan triplek. Nah, ini tripleknya. Di sini untuk triplek dia diminta menggunakan sudut 40 derajat dan 25 derajat. Nah, kita coba menggunakan yang 40 derajat terlebih dahulu. Nah, ini sudah 40 derajat ya teman-teman. Nah, setelah sudah 40 derajat, angkanya sama. Misalnya saya sekarang akan menggunakan benda yang kedua, yaitu dengan kubus. Letakkan kubus di sini ya. Nah, jangan lupa siapkan dulu stopwatchnya untuk menghitung waktu yang dibutuhkan. Bisa ngomong. Butuhkan 0,32 detik untuk benda kedua atau yang ini. Lalu kalian jangan lupa catat di sini waktunya ya. Untuk yang 40 derajat dengan lintasan triplek di sini berarti untuk benda kedua tadi 0,32 detik. Nah, lakukan 3 kali pengukuran atau 3 kali percobaan untuk benda kedua, benda ke-1 dan benda ketiga untuk 40 derajat dan 25 derajat nantinya. Sama, lakukan hal yang sama dengan mengubah si derajat kemiringan dan mengubah si benda yang digunakan gitu. Seperti itu kurang lebihnya tentang praktikum dinamika bidang miring ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.